Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah, hingga kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, bermajlis ta'lim, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini senantiasa di bawah naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Juga tidak lupa salawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa tercurah haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini, keluarga kita, bahkan anak cucu kita, Allah stempel mereka semuanya sebagai umat daripada Nabi Muhammad yang kelak berhak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu para pemirsa Muncar TV yang dirahmati oleh Allah, sebagian daripada generasi salafus saleh kurang 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah pada meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kiranya disampaikan umurnya hingga bulan Ramadan. Jadi di saat bulan Rabiul Awal, saudara, ini mereka sudah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kiranya disampaikan ketemu dengan bulan suci Ramadan, percikan daripada nilai iman, percikan daripada kerinduan yang ada dalam dirinya saat bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan. Hingga kemudian baginda Rasul pun ajarkan kepada umatnya saat kita ada di bulan Rajab, dengan doa yang mudah-mudahan kita sudah sama-sama hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon kita kepada Allah agar diberkahin di bulan Rajab, diberkahin di bulan Sya'ban, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan. Percikan daripada iman seseorang adalah kebahagiaan saat dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang luar biasa ini, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan aidkun minan nar, semuanya ada di dalam bulan Ramadan ini. Para pemirsa, saudara-saudaraku, jangan kemana-mana, kita break dulu, tetap di Muncar TV. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para pemirsa rahimakumullah, bahwa salah satu rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah saat si hamba-hamba ini Allah pertemukan dengan bulan yang mulia ini, saudara.
Dan tidak semuanya yang dulu bersama dengan kita, barangkali itu tetangga kita, teman kita, saudara kita, lalu saat ini bisa menikmati suasana Ramadan. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah, saudara. Dipertemukan kita dengan bulan ini, bulan yang istimewa ini, salah satu bentuk kasih sayang Allah. Maka jangan kemudian, saudara, kita sudah dipertemukan dengan bulan yang istimewa ini, bulan Ramadan ini, keluar dari Ramadan tidak pula mendapatkan ampunan dari Allah, saudara. Eman, saudara, di bulan yang luar biasa ini, kalau kemudian kita biarkan saja berlalu begitu saja tanpa ada ketaatan di dalamnya, tanpa ada kebaikan yang kita produksi di dalamnya, betapa hamba Allah yang beriman melihat bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan, saudara. Dan memang bawaannya, Bapak Ibu, orang yang puasa senangnya kebaikan, benci dengan keburukan. Maka berkah dengan puasa biasanya seseorang yang di luar puasa kurang bisa menjaga lisannya, saat puasa dia sanggup untuk kemudian menjaga lisannya, saudara. Ini lisan ini sesuatu yang barangkali kurang kita perhatiin, tapi sesungguhnya lisan ini, dari lisan ini pula betapa tingkat kualitas keimanan seseorang bisa dilihat. Pribadi yang keluar dari lisannya sesuatu yang baik, berkata-kata baik, yang disampaikan adalah kebenaran, jauh dari hoax, bukti daripada keimanannya, saudara. Apa kata baginda Rasul? Man kana yu'minu billah wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik. Tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Maka bisa jadi, saudara, diam itu adalah emas. Inilah barangkali salah satu berkah daripada puasa. Yang sungguh, saudara, manakala puasa ini ditegakkan dengan benar, dijalankan dengan benar, maka puasa ini akan sanggup menjadikan seseorang berpredikat menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, hamba Allah yang beriman. Hatinya berbunga-bunga, bahagia, senang saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia tahu ini bulan adalah bulan kebaikan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba Allah yang beriman di bulan ini, Allah lipatkan, Allah kasih lebih banyak lagi pahalanya. Yang sunnah dikasih pahala sebagaimana wajib. Yang wajib Allah tambahin, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali, bahkan lebih baik daripada itu, bahkan lebih daripada itu, sesuai dengan Allah yang maha pemurah, Allah yang maha bijaksana, saudara. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu ajruha min asyrati ad'afin
ila sab'i mi'ati dha'fin, kata baginda Rasul. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam ini Allah kasih pahala. Dari 10 kebaikan bisa menjadi 700 kebaikan. Illa saum, kecuali puasa, saudara. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, maka puasa ini milikku, saya yang menakar pahalanya, kata Allah. Sungguh ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa bagi umat Nabi Muhammad yang umurnya relatif pendek. Kita ini umat Muhammad, umat Nabi kita. Kata beliau, umur daripada umat Nabi Muhammad ini baina sittin wa sab'in, berkisar antara 60 hingga 70 tahun, saudara. Tapi atas rahmat Allah, atas rahman dan rahimnya Allah, pahala yang bisa dikumpulin daripada umat Nabi Muhammad ini tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya. Berkah Ramadan diantaranya, saudara. Betapa puasa manakala ditegakkan atas dasar iman kepada Allah, puasa yang ditegakkan semata-mata mencari ridho Allah, ukuran takaran pahalanya hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu, meskipun kita umat Nabi Muhammad ini tidak begitu panjang umur kita sebagaimana umat-umat terdahulu, dari pahala kita insya Allah tidak kalah, saudara. Inilah keuntungan bagi pribadi-pribadi yang sanggup untuk menegakkan syariat di bulan Ramadan ini. Mereka man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak hanya dihapus dosanya, saudara, tapi juga Allah kasih pahala yang luar biasa besar atas kesanggupannya untuk berpuasa imanan wa ihtisaban. Umat daripada Nabi Muhammad, pribadi yang hatinya berbunga-bunga, senang, bahagia manakala dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang luar biasa ini, saudara. Karena dia tahu di dalam Ramadan ini wa ta'ah makbulah, yang taat kepada Allah taatnya diterima oleh Allah Jalla Jalla. Kalau di luar Ramadan, saudara, agar diterima ini kadang butuh tempat tertentu, saat-saat tertentu, saudara. Tapi tidak dengan di Ramadan ini, saudara. Betapa kemudian ada hamba Allah yang sanggup untuk taat kepada Allah, sendirian dia bertakwa kepada Allah, bersama-sama dia bertakwa kepada Allah. Takwanya relatif mudah dikabul oleh Allah. Dan buah daripada orang yang bertakwa kepada Allah, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, buahnya, saudara, manakala dia punya urusan, manakala dia punya kesulitan, selalu ada jalan keluar, bahkan ditambah lagi oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih lagi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan mudah urusannya.
Hidup di dunia ini siapa yang tidak pernah punya urusan, saudara? Siapa yang tidak pernah punya masalah? Orang yang sederhana hidupnya punya masalah, saudara. Miskin, lagi yang miskin. Yang kaya juga jangan dikira tidak punya masalah, saudara. Tapi ketika kemudian seseorang bertakwa, menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang ngasih jalan keluar, Allah yang ngejadiin urusannya semuanya menjadi gampang, saudara. Berkah daripada ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hamba Allah yang beriman, pribadi yang hatinya berbunga-bunga saat dipertemukan oleh Allah dengan bulan ini, saudara. Karena dia sadar di bulan ini pula istighfar, permohonan ampun yang dipanjatkan oleh seorang hamba manakala dia punya dosa, beristighfar kepada Allah, Allah hapus dosa-dosanya. Lalu siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Maka tidak ada satupun di dunia ini yang terbebas daripada dosa kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Untung Allah sediain istighfar di sana. Untung Allah sediain Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada hamba Allah yang beristighfar kepada Allah. Di siang hari dia beristighfar, di saat itu pula Allah hapus dosanya. Di malam hari dia beristighfar, di saat itu pula Allah hapus dosanya. Kalau di bulan-bulan biasa, saudara, dosa mudah dihapus oleh Allah, tentu dengan amalan-amalan di tempat-tempat tertentu, di saat-saat tertentu. Tapi tidak demikian dengan bulan Ramadan ini, saudara. Manakala ada hamba Allah di siang hari beristighfar kepada Allah, apalagi di malam harinya, apalagi di sepertiga akhir malam, beristighfar kepada Allah. Saat dimana Allah turun di langit dunia ini, yang zilu tabarakallahu ta'ala fi sama'id dunya hina thuluthil akhir minad dain, di sepertiga akhir malam Allah Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita, Tuhan kalian semuanya turun di langit bumi ini, saudara. Fayaqulu, dan Allah berfirman, mana dari hamba-hambaku ini yang meminta kepadaku, yang bermohon berdoa kepadaku, mayyad'uni fa'astajib lahu, kata Allah, siapa yang berdoa saya kabul doanya, mayyas'alani fa'utihi, mana dari hambaku yang meminta kepadaku saya kasih permintaannya. Mana dari hamba-hambaku di sepertiga akhir malam ini yang memohon ampunan dariku, saya ampunin. Apalagi kalau kemudian istighfar ini dipanjatkan di sepertiga akhir malam, di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh ampunan ini, maka bisa dipastikan bagi hamba Allah yang istiqomah beristighfar di bulan Ramadan ini akan terhapus dari seluruh dosa-dosa. Apalagi di siang harinya dia berpuasa imanan wahtisaban, apalagi di malam harinya dia qiyam imanan wahtisaban, maka dari seluruh amal soleh yang dia tegakkan di bulan Ramadan ini, di siang harinya, di malam harinya,
akan menghapus daripada seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Begitu indahnya Ramadan ini, begitu rahman rahimnya Allah Rabbuna wa Rabbukum. Maka jangan kemudian Ramadan di tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada amal soleh, tanpa ada ketaatan, tanpa ada istighfar di sana. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati, para pemirsa Muncar TV, jangan kemana-mana dulu. Insya Allah kita akan bersama lagi setelah ini. Bapak Ibu, para pemirsa Muncar TV rahimakumullah, jangan pernah merasa kenyang dengan beristighfar kepada Allah. Jangan pernah merasa bosan untuk beristighfar kepada Allah. Baginda Rasul, pribadi yang maksum, dijaga oleh Allah, dalam setiap harinya tidak kurang dari 70 wakilah 100 kali beristighfar, saudara. Lalu kita ini siapa yang setiap hari bersentuhan dengan dosa, maksiat, kejahatan? Kalau tidak kemudian kita rajin beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, menyesal kita nanti, saudara. Adapun mereka yang lisannya, bibirnya basah dengan beristighfar kepada Allah, senantiasa bermulazamah untuk beristighfar kepada Allah, jaminan dari Allah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pribadi yang senantiasa beristighfar kepada Allah, di siang harinya beristighfar kepada Allah, apalagi di malam harinya dia bangun beristighfar kepada Allah, Allah akan jadiin seluruh urusannya menjadi gampang. Ada masalah, ada jalan keluar di sana. Allah yang ngasih, saudara. Allah balik kesusahannya menjadi kebahagiaan berkah istighfar. Bahkan Allah tambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, berkah istighfar. Yang versi pendek, saudara, cukup dengan astagfirullahaladzim. Barangkali ini yang pendek. Tapi yang, mohon maaf, yang sudah 40 tahun ke atas, ini mesti hafal Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini, saudara, puncak daripada istighfar. Yang ngasih nama baginda Rasul sendiri. Puncaknya istighfar. Manakala ini dibaca di pagi hari, di siang hari, sekali saja dia baca penuh dengan keikhlasan, di hari itu pula dipanggil oleh Allah, Allah tetapkan dia sebagai calon penghuni surga. Berkah Sayyidul Istighfar. Malam hari dibaca sekali saja dengan penuh keikhlasan, di malam hari itu pula dipanggil oleh Allah, maka Allah tetapkan dia sebagai calon penghuni surga. Amin Allahumma. Berkah Sayyidul Istighfar. Dan kita ini, saudara, seluruh yang ada ini diwafatkan oleh Allah, kalau tidak di siang hari, tentu ya di malam hari. Maka pribadi yang cerdas, saudara, ketika dia memulai harinya, dia beristighfar kepada Allah,
Masuk di malam hari dia beristighfar kepada Allah dengan sayyidul istighfar. Di siang harinya sayyidul istighfar, di malam harinya sayyidul istighfar. Maka bisa dipastikan bagi mereka yang istiqomah bermulazamah dengan sayyidul istighfar ini, maka tempatnya kelak adalah surga Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku, para pemirsa Muncar TV rahimakumullah. Lalu agar kita sukses berRamadan di 1444 Hijriah ini, maka jangan pernah bosan untuk menghiasi Ramadan kita dengan berbagai amaliyah hasanah, kebaikan. Tingkatin kualitas sholat kita, tingkatin kuantitas sholat kita. Ini tiang dalam beragama, saudara. Pribadi yang menegakkan sholat dalam kehidupannya, sungguh dia telah menegakkan agama dalam dirinya. Meninggalkan sholat, sungguh dia telah merobohkan agama dalam dirinya. Ini pula kelak yang akan ditanyain oleh Allah saat yaumul qiyamah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah saat kelak di yaumul qiyamah adalah salat. Kalau yang satu ini diterima oleh Allah, maka amal ibadah lainnya pun akan diterima karenanya. Yang satu ini ditolak oleh Allah, maka yang lainnya pun akan ditolak karenanya. Ibarat kereta api, sholat ini adalah lokomotifnya. Kebaikan-kebaikan yang lainnya, amal hasanah yang lainnya adalah gerbongnya, saudara. Maka kalau lokomotifnya beres, tidak ngadat, maka sudah bisa dipastiin akan nyampe ke pulau idaman, saudara. Dan sholat yang ditegakkan dengan benar, sholatnya akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di bulan Ramadan ini, saudara, baik kualitas kuantitas daripada sholat kita mesti kita tingkatkan. Jangan terjebak dengan yang wajib-wajib saja. Maka yang sunnah pun layak dan penting untuk kita tegakkan di bulan Ramadan ini. Bahkan qiyamul lailnya, tarawihnya. Betapa tarawih, qiyamul lail yang ditegakkan atas dasar iman kepada Allah, atas dasar mencari ridha Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosa masa lalu. Dan kalau bisa jamaahnya juga mesti diperhatiin, saudara. Tadi di awal saya bilang, ibadah sunnah manakala ditegakkan di bulan Ramadan ini akan diberi pahala oleh Allah, diganjar sebagaimana ibadah wajib. Begitu pentingnya sholat berjamaah dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga dulu baginda Rasul berpesan kepada sahabatnya sekaligus menantunya Ali karamallahu wajhah. Apa kata baginda Rasul? Ya Ali, alaika bis salatil jamaah fa innaha 'indallahi kamasyyika ilal haji wal umrah. Wahai Ali, hendaknya engkau sholat berjamaah,
Karena sholat berjamaah yang kau lakukan dengan istiqamah kamasyika idal haji wal umrah, dikasih pahala oleh Allah sebagaimana mereka yang berhaji, sebagaimana mereka yang berumrah. Wala yajhadu 'alaiha illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah. Maka tidak ada orang yang senang, cinta dengan sholat berjamaah kecuali dia adalah seorang mukmin yang sungguh Allah cinta kepadanya. Saya ulangi lagi saudara, wa ma yahrusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yazhadu fiha illa rajulun munafikun qad abghadahu Allah. Tidak ada hamba Allah yang senang, cinta, hobi dengan sholat berjamaah kecuali dia adalah seorang mukmin yang sungguh Allah cinta kepadanya. Dan tidak ada saudara orang yang tidak senang berjamaah, antipati, alergi dengan berjamaah kecuali dia adalah seorang munafik yang sungguh Allah benci kepadanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan mahabbah dari Allah, hendaknya kita istiqomah dengan sholat berjamaah. Sholatnya ditingkatin, kualitasnya, jamaahnya, khusyuknya, etikanya, syarat rukunnya, sehingga kemudian manakala perintah yang satu ini sudah kita tegakkan sedemikian rupa, kita jaga sholat ini saudara, Allah akan jaga kita. Kita beresin perintah yang satu ini Bapak Ibu para pemirsa, Allah akan ngeberesin urusan kita. Amin Allahumma amin. Berkah daripada sholat. Kemudian yang juga tidak kalah penting di bulan Ramadan ini, untuk kemudian kita tingkatkan kualitas kuantitas bacaan Quran kita. Kalau di hari-hari biasa kita baca Quran saudara, Allah kasih pahala 10 kebaikan di setiap satu hurufnya. Tapi tidak dengan di Ramadan ini saudaraku, tidak lagi 10 yang Allah kasih, bisa jadi 70, bisa jadi 700, bisa jadi lebih daripada itu. Berkah Ramadan atas rahman rahim Allah Jalla Jalla. Maka iman lo saudara, kalau kemudian di Ramadan ini kita punya Quran, tidak juga kita buka, kita baca Quran kita, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pula pahala yang kita kumpulin. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini saudara, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan surga Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang tidak kalah penting, Yasin Ramadan kali ini dengan banyak bersedekah. Ini penting saudara, sedekah ini. Dan jangan pernah ragu untuk bersedekah. Jangan takut miskin karena bersedekah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Bahkan kata baginda Rasul, harta yang disedekahin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali baginda Rasul bersabda, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Apalagi sedekahnya di bulan Ramadan saudara. Bukankah diperingatkan oleh Allah dengan jeritan tangisan
kata-kata orang yang sudah ada di alam barzah, saudaraku. Mereka memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Diabadikan dalam Al-Quran semacam ini. Ya Rabb, seandainya engkau panjangin lagi usia ini sesaat, ya Rabb, sungguh saya akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Yang keluar dari lisannya, lisan si mayit ini, saudara, sungguh saya akan bersedekah, ya Rabb. Dia tidak bilang sungguh saya akan berhaji, berumrah, melakukan ini itu, tidak, saudara. Yang keluar dari lisan si mayit saat ada di alam barzah, manakala dihidupkan lagi oleh Allah, meskipun barang sesaat, sungguh saya akan bersedekah, sungguh saya akan bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menerangkan, saat itu, saudara, diperlihatkan oleh Allah betapa sedekah yang dulu pernah dikeluarkan di dunia, di alam barzah menjadi lampu yang paling terang. Manakala seseorang terang di alam barzah, maka akan mudah untuk melewati alam-alam berikutnya. Rupanya diperlihatkan pula oleh Allah betapa hisab daripada harta yang dimiliki oleh manusia ini sangat-sangat berat di sana. Diperlihatkan pula oleh Allah betapa kesenangan orang untuk bersedekah saat dia hidup di dunia adalah tanda diterimanya amal kebaikannya. Rupanya diperlihatkan pula oleh Allah pintu sahaya, pintu surga sahaya, pintu yang sangat lebar yang hanya dilewati oleh mereka-mereka yang dulu sedang bersedekah saat hidup di dunia. Apalagi kemudian sedekah itu kita keluarkan di bulan yang penuh dengan pahala. Di bulan ini Allah obral pahala. Di bulan ini Allah obral ampunan. Lalu kapan lagi, saudara, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau tidak di bulan ini, saudara? Jangan tunggu Ramadan bulan tahun depan, saudara. Tidak ada yang ngejamin kita nyampe ke sana. Betapa dalam kehidupan masyarakat kita, realitasnya, banyak saudara-saudara kita yang barangkali usianya belum seberapa juga dipanggil oleh Allah, dan itu pantas. Agak tuaan sedikit dipanggil oleh Allah, pantas, saudara. Yang tua jangan tanya, pasti pantas. Maka senyampang kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan ampunan ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, obral bonus pahala di sana. Kita manfaatin untuk berbuat berbagai macam kebaikan yang kita bisa. Silakan, saudara, mau panjenengan dari jalur mana berbuat baik, silakan. Kata baginda Rasul, man kana lahu mal falyatasaddaq bimal. Yang punya harta bisa bersedekah, berbuat baik dengan hartanya. Harta tidak punya, saudara, tapi badannya kuat, silakan bersedekah dengan tenaganya. Harta tidak punya, tenaga tidak ada, kuat tidak, tapi dia jenius, brilian, banyak ide, silakan bersedekah dengan idenya. Ketika-tikanya tidak ada, saudara. Kata baginda Rasul, tabassumuka ila wajhi akhika laka shadaqah. Maka senyumanmu terhadap saudara itu juga merupakan sedekah. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku rahimakumullah, juga yang tidak kalah penting dalam rangka Ramadan di 1444 Hijriah ini,
jaga niat kita agar seluruh ibadah yang kita lakukan, apakah itu puasa, apakah itu qiyamul lailnya, apakah itu sedekahnya, baca Qur'annya dan lain-lainnya, semua atas dasar ikhlas karena Allah. Saudara, ini roh, ikhlas ini roh, perbuatannya jasad. Dan tentu Allah kasih pahala sebagaimana niatan yang ada dalam diri seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada seseorang tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, puasanya karena Allah, qiyamul lailnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, sedekahnya karena Allah, Allah yang akan kasih pahala. Dan ini memang berat, saudara. Untuk urusan niat ini mesti kita cek diri kita, kita jaga, jangan kemudian kita salah niat. Ada peringatan dari baginda Rasul, kullun nas halkah illal alimun. Seluruh manusia ini adalah binasa kecuali mereka yang alim, kecuali mereka yang berilmu. Saudara, ternyata wal alimuna halkah illal amilun. Bahkan yang berilmu pun akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halkah, pun yang mengamalkan ilmunya akan binasa, illal mukhlisun, kecuali mereka yang ikhlas. Maka atas dasar keikhlasan ini mudah-mudahan Ramadan kita di 1444 Hijriah akan senantiasa dijadiin oleh Allah sebagai amaliah yang berbuah dengan berbagai macam kebaikan, ampunan dari Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, bahkan itqun minan nar. Semuanya berkah Ramadan kita di 1444 Hijriah. Demikian hadirin apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.